Sam, bentak Wilona frustasi. Sam mengabaikan Wilona, ia mengatur nafasnya yang masih kalut ditambah emosi yang ingin meluap. Ia menatap Wilona tajam. Kapan kau datang? Untuk apa kau datang? Tanyanya datar. Aku datang untuk menagih janjimu. Ini sudah terlalu lama, Sam. Kau terlalu lama di sini, protes Wilona. Iya, aku mengubah semua rencanaku. Aku nggak bisa menikahimu. Aku akan meneruskan pernikahanku dan Rea. Aku mencintainya. Jelas Sam tegas, tanpa berusaha menutup-nutupi. Sam, Wilona terisak. Ia menutup mulutnya, lalu ia berjalan mendekati Sam dan mencoba memeluknya. Kamu jangan bercanda, Sam, lirihnya lembut dengan suara membujuk agar dia tidak kecewa. Tiba-tiba Wilona beranjak. Ia berjalan cepat ke kamar mencari di mana wanita yang belum dikenalnya itu. Di mana dia? Aku pastikan dia akan hancur. Aku akan memberikannya pelajaran karena telah berani merebutmu dariku, gumamnya. Sam menghela nafas geram. Dia tidak ada di sini, Wilona, jawab Sam tegas, namun hatinya kembali sadar bahwa itulah yang membuatnya sesak. Artinya kau sudah menceraikannya, kan? Tanya Wilona sedikit percaya diri. Aku akan membatalkan perceraian kami, jawab Sam yang langsung mematahkan harapan Wilona. Sam, teriak Wilona semakin frustasi. Kau bercanda, kan? Desaknya. Sam menggeleng mantap. Aku akan bilang ke papa mama kamu. Kamu keterlaluan, Sam, bentak Wilona. Ia langsung mengambil tasnya dan berjalan cepat meninggalkan apartemen Sam. Sam memejamkan matanya dalam. Ia kembali menarik nafas dan saat itu juga wajah Rea melintas di matanya. Cepat ia meraih handphonenya di atas meja, berharap ada notifikasi, barangkali pesan atau panggilan dari Rea. Ia tertawa getir. Mana mungkin Rea sudi menghubunginya. Dia adalah iblis yang sudah disumpahi Rea akan merasakan kepahitan sebagai balasan dari apa yang sudah dia berikan pada istrinya itu. Natania ikut menangis mendengarkan penjelasan Wilona yang mendatanginya. Edwin terdiam dan tidak sanggup berkata apa-apa. Sam gak mau melanjutkan perceraiannya, Tante. Om, dia mengkhianati Wilona, lirihnya sesenggukan. Ya ampun, Sam, apa yang sudah dia pikirkan, Pak, sampai mengkhianati hubungannya dan Wilona yang sudah lama hanya karena perempuan sialan yang membuat huru-hara di keluarga Winston, lirih Natania geram. Ia memeluk Wilona di bahunya. Ini yang aku takutkan sejak awal, Tante. Sam itu mudah terpengaruh. Perempuan itu pasti sudah mempengaruhinya, mencuci otaknya, sampai-sampai Sam yang benci sebenci-bencinya sama dia, justru sekarang Sam membatalkan semua niat perceraiannya. Ini nggak masuk akal, Tante. Aduh, Wilona masih dengan isakan memprihatinkan di wajahnya. Sayang, kamu sabar ya. Nanti Tante dan Om coba bicara sama Sam. Dia benar-benar sudah keterlaluan, ucap Natania menyayangkan. Tiba-tiba Sam pun masuk ke dalam rumah dengan penampilannya yang kacau. Sejak kemarin bajunya itu tidak berganti. Ya, dia tidak makan, tidak mandi, bahkan air minum pun belum melewati tenggorokannya. Hanya ludahnya yang kelat ia telan bersama kepahitan dan kehilangannya atas Rea. Sam, panggil Natania. Sam, panggil Edwin lagi. Barulah langkah Sam terhenti tanpa menoleh pada ayah ibunya dan Wilona di ruang tengah. Apa yang terjadi sama kamu, Sam? Wilona bilang kamu akan membatalkan pernikahan kamu dengannya, membatalkan perceraian kamu dari perempuan itu, tanya Edwin. Iya, jawab Sam singkat. Apa yang kamu pikirkan, Sam? Bentak Natania. Sam perlahan membalik badannya. Ia menatap orang tua dan kekasih tanpa ikatannya itu. Aku pikir aku sudah jatuh cinta pada istriku sendiri, Pak, jawab Sam ringan dan enteng. Membuat darah Natania rasanya mendidih. Belum lagi sekarang dia hamil anakku. Sambung Sam. Apa? Tanya Edwin dan Wilona yang mata dan jantungnya hampir lompat dari tempatnya. Selamat, kalian akan menjadi nenek kakek, ucap Sam pula enteng. Kau gila, Sam. Siapa yang sudi punya menantu wanita itu? Bentak Natania. Ma,
Justru dia yang tidak sudi punya suami sepertiku dan punya mertua seperti kalian. Kita di rumah ini adalah iblis untuknya yang sudah merusaknya dan memporak-porandakan hidupnya. Makanya dia pergi meninggalkan aku dan membawa anakku. Jelas Sam, terbesit kebahagiaan di hati Natania mendengar kenyataan bahwa Raya pergi meninggalkan Sam. Dari mana kau tahu? Itu anakmu Sam. Sebelum menikah denganmu pasti dia punya pasangan kan? Tuduh Wilona ingin memprovokasi. Sam mengabaikan ucapan Wilona. Dia anggap hanya angin lalu atau ia sama sekali tidak mendengarnya. Wilona menangis histeris dan berjalan cepat ke arah Sam. Ia memukul dada bidang Sam. Sam, kamu gak bisa ninggalin aku gitu aja. Hubungan kita bukan baru seminggu Sam. Kita juga sudah jauh. Kenapa kamu tega? Kamu bilang kamu pulang cuma mau menyelesaikan masalah yang menimpa keluarga kamu dan nama baik Winston. Tapi kenapa kamu justru ikut korbankan hati kamu? Itu bukan cinta Sam. Wanita murahan itu sudah mencuci otakmu. Tegas Wilona mencoba membujuk. Stop. Sam mengangkat tangannya, menginterupsi ocehan dan rengekan Wilona. Ia juga menepis tangan Wilona yang menempel di dadanya. Stop, bilang dia murahan. Ungkas Sam dengan wajah yang ikut gemetar dan urat-urat di garis wajahnya itu tampak semakin jelas karena emosinya. You know, she was still a virgin when I touched her for the first time. Ungkas Sam. Natania dan Edwin terdiam. Mereka kebingungan harus menyadarkan Sam bagaimana. Tampak jelas tekad Sam tidak main-main. Sam membalikkan badannya kembali dan berjalan lurus ke arah tangga dan meninggalkan mereka. Biika, panggil Sam dengan suara yang begitu jelas hingga langsung terdengar oleh Biika yang sedang di dapur. Wilona, teriak Natania pada Wilona yang sudah tergeletak di lantai. Ia pingsan. Sam, Wilona, teriak Natania. Sam pun berjalan cepat menuruni tangga untuk membantu Wilona. Rhea beserta ibu dan adiknya sudah mendapatkan rumah kontrakan yang sederhana, lebih sederhana dibanding rumah mereka saat masih bersama ayahnya dulu. Untuk sementara kita bisa tinggal di sini dulu ya Bu, ucap Rhea. Ibu nggak masalah Ri, kita mau tinggal dimanapun asalkan sama kamu dan adik kamu, asalkan kita terus sama-sama, ucapnya. Lalu Rhea menatap adiknya. Ia teringat pada kuliah adiknya itu. San, gimana soal kuliah kamu? Kakak minta maaf, ucapnya. Lagi pula kita nggak punya apa-apa sekarang kak. Bagaimana Sania bisa kembali kuliah? Ucapnya tersenyum, sadar diri dan lapang dada. Kakak janji akan tetap berusaha untuk kamu bisa melanjutkan kuliah kamu. Maafkan kakak ya San, lirih Rhea. Sania tersenyum dan memeluk kakaknya itu. It's okay kak, sekarang yang penting kita harus tetap bersama, sehat dan kuat. Rhea tersenyum namun secepat itu pula terdiam. Ia kebingungan harus bagaimana mencukupi keluarganya. Uang di tabungannya dari Sam tidak akan mungkin bertahan lama. Dan ternyata apa yang dia pikirkan juga terpikirkan oleh ibu dan adiknya. Sania akan mencari kerja. Kerja apa aja? Ucap Sania tiba-tiba. Ibu juga coba buat jualan, lirih Mira. Rhea tersenyum getir dan menepis air matanya. Maafkan aku yang sudah menyusahkan ibu dan Sania, lirihnya lagi. Mereka pun berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Sebelum hamil Rhea besar, Rhea juga akan cari pekerjaan, ucapnya bertekad. Kehidupan baru dimulai. Mungkin pelangi belum menyapa Rhea, tapi setidaknya angin segar sudah menyapanya. Angin segar itu adalah suasana di mana tidak ada Sam dan keturunan Winston di lingkaran hidupnya. Saat ini dia hanya perlu bertahan dan kuat, menjalani kehidupan kembali dari bawah. Itu juga sudah lebih baik daripada ia bertahan di bawah siksaan dan ancaman Sam dan keluarganya. Seketika pikiran Rhea teringat pada Hares. Ia tersenyum, entah sudah di mana dan bagaimana kabar orang yang masih ia cintai itu. Namun kehidupan berkata lain. Ia terlalu tidak tahu diri jika masih menyimpan cinta itu di hatinya. Sam yang duduk di depan ruangan
Sam yang duduk di depan ruangan saat Wilona diperiksa oleh dokter. Ia terduduk bukan melamunkan dan mengkhawatirkan Wilona, melainkan memikirkan Rea, di mana dia, bagaimana kandungannya. Ia mengusap wajahnya. Oh my god, makasih dokter, ucap Natania terdengar dari dalam ruangan, membuat Sam teralihkan. Dokter berdiri di hadapan Sam setelah keluar dari ruangan itu. Selamat pak, istri bapak hamil 2 bulan, jelasnya.